Serikat Pekerja MSPI PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing menolak masuknya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap PKB PT Yamaha. Step PKB. Terima kasih. Masuknya Omnibus Law di dalam PKB dikhawatirkan oleh banyak serikat pekerja. Tidak hanya satu atau dua serikat pekerja yang mengkhawatirkan tentang itu, tetapi ini sudah menjadi kekhawatiran yang merebak di mana-mana. Ada kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan akan menggunakan aturan atau ketentuan di dalam Omnibus Law di dalam pembaharuan perjanjian kerja bersama. Tidak hanya bagi serikat pekerja di tingkat perusahaan, tetapi juga bagi kalangan serikat pekerja di tingkat nasional. Sekarang ini kita PKB nih, benteng terakhir kita. Jadi semua struktur harus backup full itu. Kalau kita sebagai struktur nggak backup full terhadap PKB, jebol PKB itu udah lewat. Omnibus Law merajalela. Gitu. Nah, sekarang ini beberapa PUK kita sedang melakukan perundingan PKB, melakukan pengkajian masalah upah. Itu selalu dibilang seperti ini, contohnya adalah perundingan PKB tanpa Omnibus Law. Seperti itu yang terus didengungkan, sehingga memang si manajemen sendiri itu sendiri sehingga berpikir memang tidak akan membawa Omnibus Law dalam perundingan-perundingan itu yang kita lakukan. Itu salah satu ikhtiar kita untuk memaksimalkan bahwa Omnibus Law yang memang kita anggap itu sebuah hal yang merugikan karyawan, benar-benar kita lawan terus sampai titik akhir. Perjuangan tanpa batas, istilah seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi Bung Riden, bahwa salah satu alternatif terakhir yang memang bisa kita lakukan adalah penguatan di PKB. Itu yang kita lakukan, Pak. Dalam artian kita membuat di IPUK kita setiap aktivitas itu tanpa Omnibus Law di belakang, tanpa Omnibus Law dan tanpa Omnibus Law. Itu di kami yang kami lakukan di isi ya. Salah satu untuk ikhtiar kita bagaimana Omnibus Law tidak masuk dalam hal perundingan. Omnibus Law ini suatu hal yang menjadikan bagi kami saat ini adalah malapetaka yang teramat sangat besar bagi serikat pekerja di seluruh Indonesia, khusus di sektor kami. Dan ini dampaknya mulai terlihat setelah menuju ke PKB. Ini sebuah yang sangat ini sekali bagi kami, dan sangat setuju dengan Pak Joko, itu adalah PKB di atas normatif. Tapi di lapangan kekuatan di kata-kata di atas normatif itu sangat sulit, karena para pengusaha yakin banget, pede banget dengan kekuatan dia bergabungnya dengan penguasa ke pengusaha. Jadi itu yang membuat suasana ini beda, karena terjadi penguasa lebih condong ke pengusaha, dan juga ada dilema juga kepada diri para aktivis buruh kita juga, para pengurus-pengurus di PUK. Ada kesan bahwasanya kesan awal sebelum bertanding di PKB itu pasti ada asumsi menyatakan pengusaha akan menjatuhkan PKB ini. Jadi udah kondisi awal itu sudah tidak bermitra kembali, sudah tidak lagi ber-PKB yang baik, tapi ber-PKB ingin menjatuhkan gitu. Jadi ada dari awal udah konsep itu ada, maka terjadilah baik. Kalau kita PKB kan good fight, saya saling ikat baik. Jadi ikat itu hilang, maka kondisi itu menjadikan suasana kurang bagus di antara PKB di PUK. Jadi itu akibat dari Omnibus Law yang saat ini terjadi di teman-teman. Dampaknya terjadi setelah mengadakan PKB, itu dampak yang besar bagi mereka. Gerakan kawan-kawan terkait dengan PKB tanpa Omnibus Law rupanya juga mendapat perhatian dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Bung Said Iqbal. Ini di sektor-sektor capital intensif, padat modal saja. Seperti perusahaan PT Yamaha Motor, Grup Astra, Panasonic, pertambangan, farmasi, saya nggak tahu industri semen.
itu sudah meminta agar PKB-nya yang sudah habis masa berlaku dalam tata tertib membuat PKB baru memasukkan satu klausul pasal bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar pembahasan PKB yang baru yang akan dibahas. Ini serius loh saudara. Jangan panik dan jangan menyerah. Jangan berputus asa. La tahzan, jangan bersedih. Tuhan masih bersama kita. Bangun kekuatan perlawanan secara konstitusional. Karena itu, saya akan mengajak kawan-kawan diskusi nanti satu khusus. Bila mana kita lihat PKB dirubah menuju kepada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sebagai rujukan. Dan status hubungan kerja, bahkan tadi saya sebut di labor intensif padat karya, sudah banyak hubungan kerja, status hubungan kerja dirubah. Belum lagi persoalan yang tadi kawan-kawan SPN, jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Belum lagi yang dihadapin oleh kawan-kawan industri semen tentang moratorium semen, walaupun sekarang mulai ramai lagi. Tapi kita nggak mau lip service. Waspada PKB-mu. Udahlah, nggak usah sombong. Waspada perjanjian kerja bersama. Kalau kamu melawannya hanya satu perusahaan, misal industri semen, semen Andala saja, tidak melibatkan Indosemen. Misal FSPM hanya Yamaha motor saja, tidak melibatkan PUK yang lain, serikat-serikat pekerja perusahaan lain. Tunggu waktumu, PKB-mu akan dirubah menuju rujukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, outsourcing bebas, karyawan kontrak tidak ada periode, kontrak berulang-ulang, upah UMSK dihilangkan, UMK bisa iya bisa tidak, kenaikan upah rendah, inflasi atau pertumbuhan ekonomi, pesangon dikurangi, JKP nggak jelas, jaminan kelangsungan pekerjaan. Kita akan buat surat ke Menteri Tenaga Kerja dan ada 2 surat, Menteri Tenaga Kerja dan tembusan-tembusan. Yang kedua, surat kepada pimpinan perusahaan melalui Federasi Afiliasi KSPI. Jangan coba-coba merubah PKB dengan menggunakan Omnibus Law. Bila mana kita temui itu mengejala, meluas, kita lakukan perlawanan keras dalam bentuk stop produksi. Tentu saja kita semua tahu bahwa prinsip dari perjanjian kerja bersama adalah mengatur sebuah norma atau aturan yang lebih baik dari ketentuan undang-undang. Dengan demikian, kita meyakini bahwa PKB harusnya mengatur sesuatu yang lebih baik, bukan mengatur sesuatu yang lebih rendah dari ketentuan dari undang-undang. Karena apapun yang diatur di dalam PKB, jika itu adalah lebih rendah dari ketentuan yang diatur di dalam undang-undang, maka dengan sendirinya aturan yang ada di dalam PKB itu batal demi hukum. Dan sebagaimana yang kita yakini bahwa perjanjian kerja bersama harus lebih baik dari ketentuan undang-undang, maka ketika ada PKB yang nilainya sama dengan undang-undang, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang percuma. Karena tanpa diatur di dalam PKB sekalipun, aturan yang di dalam undang-undang sudah menjadi sebuah norma yang positif. Dengan demikian, kita berkeyakinan bahwa ketika ada ketentuan di dalam Omnibus Law, mereduksi dari ketentuan dari perundang-undangan yang lama, maka tidak serta-merta PKB bisa diturunkan. Karena tadi, bahwa PKB adalah mengatur sesuatu yang lebih baik dari ketentuan undang-undang, PKB tanpa Omnibus Law harus menjadi perhatian dari kita semua. Ini adalah bagian dari cara kita untuk memastikan agar PKB yang sudah baik tidak serta-merta diturunkan kualitasnya. Tentu saja ini mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya untuk membangun kekuatan gerakan di tingkat pabrik. Kita tahu bahwa gerakan di tingkat publik adalah gerakan untuk mempengaruhi peraturan dan kebijakan di tingkat nasional, tapi kemudian untuk gerakan di tingkat pabrik adalah gerakan untuk memastikan agar hak-hak kaum buruh di tingkat perusahaan tidak juga direduksi. Kita punya keyakinan, ketika kemudian gerakan di tingkat pabrik menguat, maka dengan sendirinya gerakan di tingkat nasional juga akan menguat. Begitu juga sebaliknya, ketika gerakan di tingkat pabrik melemah, maka gerakan di tingkat publik juga akan melemah. Nah, dalam konteks dengan itu, gerakan untuk memastikan agar PKB tanpa Omnibus Law adalah ikhtiar dari kita untuk juga memperkuat gerakan di tingkat pabrik yang nantinya akan berkorelasi dengan gerakan di tingkat publik.
dalam kaitan dengan itu, penting bagi kita untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan yang saat ini dilakukan oleh kawan-kawan di tingkat perusahaan.